Maka di saat itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada mereka, irji'u ila ahlikum fa aqimu fihim. Kembalilah kalian kepada keluarga-keluarga kalian. Tinggallah kalian bersama mereka. Wa'allimuhum wa'muruhum. Dan berikan pendidikan pada mereka. Ajarkan kepada mereka ilmu. Dan perintahkan pada mereka perintah-perintah. Wa sallu kama ra'aitumuni usalli. Dan salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ. Maka apabila telah tiba waktu salat, maka hendaklah salah seorang dari kalian yang mengumandangkan azan, dan hendaklah yang menjadi imam di antara kalian adalah yang paling besar. Maksudnya yang paling besar ilmunya, yang paling banyak ilmunya, yang banyak hafalannya, sebagaimana yang dirinci dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Maka demikian kelengkapan hadis yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Maka dari sini nampak bagi kita bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan sabdanya ini kepada sebahagian sahabat, kepada Malik bin Al-Khuwairis dan orang-orang yang bersamanya, yang ketika itu mereka sebagai utusan tinggal 20 hari 20 malam bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mempelajari agama Allah tabaraka wa taala, belajar tauhid, belajar salat, dan belajar hal-hal yang diwajibkan yang lainnya. Khitab dari hadis ini kepada mereka. Namun tentunya yang diinginkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada salah seorang atau sebahagian dari kalangan umatnya, maka itu adalah khitab yang diarahkan untuk seluruh umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang diarahkan kepada salah satu dari umatnya, maka itu untuk diarahkan pada seluruh umat Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai hari kiamat. Nah, namun di sini Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala meringkas hadis ini dan mengambil potongan riwayat tersebut dan menyebutkan apa yang hendak beliau jadikan sebagai penguat, yang hendak beliau jadikan sebagai syahid dari potongan riwayat tersebut, yaitu sabda Nabi alaihi salatu wassalam, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku mengerjakan salat. Maka di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada umatnya agar hendaklah mereka mengerjakan salat sebagaimana mereka melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat. Bagaimana cara melihat Rasulullah alaihi salatu wassalam? Tentunya hal ini mudah bagi para sahabat radhiyallahu taala anhum, di mana mereka melihat langsung apa yang dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana takbirnya Rasulullah, bagaimana berdirinya Rasulullah, bagaimana bacaan-bacaan Rasulullah, rukuknya, sujudnya, i'tidalnya dan seterusnya dari takbir sampai salam. Para sahabat melihat langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan itu. Dan Rasulullah alaihi salatu wassalam dengan perbuatan-perbuatan beliau dalam mengerjakan salat, beliau melakukannya agar kemudian dicontoh oleh para sahabat. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah itu adalah merupakan qudwah, contoh, agar kemudian para sahabat dan orang-orang yang setelahnya mereka menukilkan dan mengamalkan seperti apa yang diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang semakna dengan hadis ini, yaitu hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu,
yang juga diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, bahwa suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat di atas mimbar. Mimbar Nabi alaihi salatu wasallam 3 tingkat, sebagaimana yang telah sering kita jelaskan hal ini. Maka Rasulullah alaihi salatu wasallam salat di atas mimbarnya dan para sahabat mengikuti dari belakangnya, menunjukkan bahwa Rasulullah salat di tempat yang lebih tinggi dari para sahabat. Dalil ini juga termasuk hujjah yang dijadikan sebagai dalil oleh para ulama yang mengatakan diperbolehkannya imam berada di tempat yang lebih tinggi dari makmum. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat, beliau ruku' dan tetap di atas mimbarnya, dan beliau i'tidal dalam keadaan beliau tetap berada di atas mimbar. Pada saat beliau hendak sujud, maka beliau pun turun ke belakang, mundur. Ya. Beberapa gerakan sampai kemudian beliau sujud di atas tanah. Begitu bangkit ke rakaat yang kedua, beliau naik lagi ke atas mimbar. Begitu hendak sujud lagi, maka beliau turun lagi sampai kemudian beliau sempurna mengerjakan salat 2 rakaat. Setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbalik dan mengatakan di hadapan para sahabatnya, "Innama fa'altu hadza lita'tammu bi wa lita'allamu salati." Sesungguhnya aku melakukan perbuatan ini agar kalian menjadi makmum, mengikutiku, dan kalian mempelajari salatku. Mempelajari salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu para sahabat mereka sangat bersemangat menukilkan apa-apa yang mereka lihat dari perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mengerjakan salat, untuk mereka amalkan dan untuk mereka sampaikan kepada orang-orang yang setelahnya yang mereka tidak bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti Wa'il bin Hujr yang dikenal termasuk salah seorang sahabat yang selalu memperhatikan tata cara salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di samping sahabat-sahabat yang lainnya. Anas bin Malik, Qatadah, Abu Qatadah, Al-Harith bin Rabi'i, dan yang lainnya dari kalangan para sahabat. Demikian pula Aisyah dan para sahabat yang lainnya, mereka melihat langsung bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat. Lalu bagaimana dengan umat setelahnya? Para tabi'in tidak melihat Rasulullah, para tabi'ut tabi'in dan yang setelahnya, bahkan demikian pula kita. Ya, kita tidak melihat dan tidak bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena beliau telah meninggal. Nah, beliau telah berada di alam yang lain, yaitu alamul barzakh. Tidak seperti yang dikatakan oleh sebagian orang-orang Sufiyah yang mengatakan bahwa Rasulullah itu masih hidup. Rasulullah itu masih hidup katanya, hanya pindah alam saja. Pindah alam, tapi sebenarnya dia tidak mati, cuma pindah alam. Ya subhanallah, apa bedanya? Pindah alam, betul, dari alam dunia menuju alamul barzakh. Orang yang telah meninggalkan alam dunia ya disebut mati. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada Rasulnya, "Innaka mayyitun wa innahum mayyitun." Engkau mati dan mereka juga mati. Wala Muhammadun illa rasul wa qad khalat min qablihi ar-rusul afa in mata aw qutila qalabtum ala aqabikum. Muhammad itu hanyalah seorang rasul, sebagaimana telah berlalu rasul-rasul sebelumnya. Apakah di saat beliau mati ataukah di saat beliau terbunuh kalian kemudian berbalik dan kalian murtad dari agama Allah subhanahu wa ta'ala? Wa man yanqalib ala aqibihi fala yadurrullaha syai'a. Siapa yang murtad tidak akan memudaratkan Allah subhanahu wa ta'ala sedikit pun. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tentu kita tidak mampu. Jangan percaya dengan cerita-cerita kaum Sufiyah yang katanya bertemu Rasulullah, yang katanya menjenguk kuburan Rasulullah, kemudian kuburannya
bergetar dan keluar Rasulullah. Itu kalau keluar berarti kan lantainya, dindingnya tuh hancur semua itu. Nah, ya, Allahul Musta'an. Dari cerita-cerita dusta dari kalangan para dajajilah. Nah, beliau telah mati. Lalu bagaimana cara kita mempelajari salat beliau? Sebagaimana yang Rasulullah SAW perintahkan, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Tentu yang dimaksud adalah kembali kepada sunnah beliau, mempelajari hadis-hadis beliau, membaca hadis-hadis yang sahih yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah dinukilkan oleh para ulama al-muhadditsun tentang kaifiyah salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pelajari. Nah, dari Sahih Bukhari dalam Kitabus Shalah di sana disebutkan hadis-hadis para sahabat yang meriwayatkan tentang tata cara salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau dalam Sahih Muslim, atau dalam Kutubus Sunan, atau dalam Kutub Al-Jawami' wal Masanid dan kitab-kitab yang lainnya. Nah, yang menukilkan kepada kita hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, para ikhwah sekalian, kita telah diberikan kemudahan di mana sebagian para ulama ada yang mengkhususkan tulisan-tulisan khusus dalam permasalahan salat, dan termasuk di antara kitab yang terbaik dalam hal ini adalah kitab Syekh Al-Albani, Al-Imam Al-Albani rahimahullahu taala. Kitab beliau yang masyhur, Sifatu Salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sepantasnya bagi seorang talibul ilm, penuntut ilmu, yang membaca kitab ini. Di dalamnya banyak sekali faedah yang bisa kita ambil. Bagi yang merasa sulit untuk membaca yang lengkap, maka ada yang pertengahan. Bagi yang sulit membaca yang pertengahan, ada yang ringkas. Ada yang ringkas, yang tidak terlalu pelik, yang tidak menyebutkan perselisihan-perselisihan yang terjadi di kalangan para ulama. Walhasil, dari sini menjelaskan kepada kita bahwa yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam salat sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat bagi mereka selain dari kalangan para sahabat adalah dengan mempelajari hadis-hadisnya. Ini sama dengan firman Allah Subhanahu wa taala di mana Allah tabaraka wa taala berfirman, "Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul." Apabila kalian berselisih dalam satu perkara, maka kembalikanlah perkara itu kepada Allah dan Rasulnya. Kembalikan kepada Allah maksudnya kepada Al-Quran, kepada kitabullah, dan kembalikan kepada Rasul, yaitu pada saat beliau masih hidup ada problem, langsung tanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun pada saat beliau telah meninggal, maka dikembalikan kepada sunnahnya, dikembalikan kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yaitu hadis-hadis beliau. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dari hadis ini kita mendapatkan beberapa faedah. Di antara faedah hadis ini adalah kewajiban untuk mengikuti tata cara salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam bentuk perintah, "Sallu, salatlah kalian." Ini perintah dari Nabi alaihi salatu wassalam untuk mengikuti tata cara salat yang dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tidak memberikan pilihan kepada setiap umat untuk membuat tata cara salat sendiri. Nah, Rasulullah tidak mengatakan, "Sallu kullu wahidin minkum ala kayfiyatihi ala ma yasha." Salatlah kalian sebagaimana yang dia inginkan, bagaimanapun cara yang dia inginkan. Tidak. Ada tata caranya, ada kayfiyahnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan pada kita untuk mengikuti tata cara salatnya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam.
Sehingga dalam hal perbuatan-perbuatan dan ucapan-ucapan di dalam salat, ini termasuk perkara tauqifiyah wa taufiqiyah. Tauqifiyah, yang dimaksud masalah tauqifiyah, yaitu kita harus berhenti kepada nafs. Kita harus berhenti kepada dalil. Kalau diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baru kita kerjakan, baru kita mengucapkan. Kalau tidak diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka tidak diperbolehkan bagi kita untuk menambah-nambah apa-apa yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa yang melakukan sesuatu yang tidak diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perkara salat dan dalam perkara-perkara yang lainnya dalam perkara ibadah, maka perkaranya seperti yang disebut oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa radd. Barang siapa yang membuat perkara baru dalam perkara agama ini, apa-apa yang tidak kami perintahkan, yang kami tidak contohkan, yang tidak ada anjurannya dari kami, maka amalan itu tertolak, tidak diterima amalan tersebut, karena itu adalah amalan bid'ah. Nah ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, wajib hukumnya untuk mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mulai dari pertama, dari takbiratul ihram sampai selesai. Kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Idza qumta ila sholati, fa asbighil wudu'a, thumma istaqbilil qiblata fakabbir." Apabila kalian hendak mengerjakan salat, maka sempurnakanlah wudu, lalu kemudian engkau menghadap kiblat, lalu bertakbirlah, takbiratul ihram, pertanda bahwa seorang muslim telah memulai salatnya. Nah, ini perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun berkata selain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apabila engkau hendak menegakkan salat, maka sebelum engkau bertakbir, hendaklah engkau terlebih dahulu mengatakan usolli fardha ini dan seterusnya. Yang berkata itu selain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berkata selain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa apabila engkau hendak mengerjakan salat, sebelum bertakbir hendaklah engkau mengatakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, ilahi anta maqsudi. Yang berkata itu selain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena Rasulullah tidak mengajarkan itu. Nah, lalu dari mana pelajaran seperti itu? Kalau yang demikian itu kebaikan, tentu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah mengajarkan itu kepada kita. Tentu para ulama telah mencatatnya dalam kitab-kitab mereka sebagai hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ya tapi kan baik apanya? Berarti kalian menuduh bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu kurang dalam mengajarkan sholat kepada umatnya. Masih ada kurang yang harus disempurnakan. Nah, itu kan bid'ah. Kata mereka betul bid'ah, tapi bid'ah hasanah. Ini lagi. Rasulullah mengatakan kullu bid'atun dhalalah. Setiap bid'ah dalam perkara din, dalam perkara agama itu sesat. Ada yang mengatakan bid'ah hasanah. Dan ini akan membuka pintu kesesatan yang meluas. Bermudah-mudahan dalam mengatakan bid'ah hasanah, bid'ah hasanah, akhirnya semua perkara bid'ah dihasanahkan semua. Allahumma musta'an. Dari mana pelajaran seperti itu? Perkara sholat itu tidak ada yang modern. Sholat itu dari dulu, dari zaman Rasulullah SAW sampai sekarang ya seperti itu juga.
Tidak diperbaharui walaupun teknologi semakin canggih, kata mereka. Walaupun dunia ini semakin modern, kata mereka. Perkara ibadah itu tauqifiyah wa taufiqiyah. Harus berhenti kepada nafs. Tidak boleh seorang itu melewati apa yang telah diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu contoh, salah satu contoh. Nah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita lafaz-lafaz adzan di dalam sekian banyak riwayat. Lafaz-lafaz adzan itu jelas, ma'ruf. Dimulai dari Allahu Akbar dan diakhiri dengan la ilaha illallah. Adapun azan itu disebutkan dengan jumlah yang genap, adapun iqamah itu disebutkan dengan jumlah yang ganjil. Jelas sekali hadis yang menjelaskan tentang azan. Lalu dari mana penambahan sebagian mereka sebelum mengumandangkan azan? Oh, macam-macam bacaan. Nah, walaupun sholawat, walaupun bersolawat, dari mana asalnya? Sholawat itu dianjurkan setelah mengucapkan azan, mengumandangkan azan. Kita dianjurkan bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun sebelumnya, mana dalilnya? Nah, ini ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, wajib bagi kaum muslimin untuk mencontoh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mempelajari hadis-hadisnya. Jangan menyimpang, jangan menyelisih dari apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada perkara-perkara yang memang menjadi perselisihan di kalangan para ulama, perkara-perkara yang cukup pelik. Ya. Maka dalam keadaan seperti ini ya, seseorang melihat mana yang menurut dia lebih mendekati kebenaran. Seperti perselisihan yang terjadi di kalangan para ulama tentang kedudukan tangan setelah ruku'. Pada saat i'tidal apakah bersedekap atau diluruskan? Terjadi khilaf. Perselisihan di kalangan para ulama, maka dalam keadaan seperti ini ya, seorang melihat mana yang menurut dia lebih mendekati kebenaran. Atau perselisihan para ulama tentang isyarat telunjuk, apakah digerakkan atau tidak digerakkan? Terjadi perselisihan di kalangan para ulama. Khilaf yang terjadi di kalangan para ulama tentang duduk akhir pada salat-salat yang memiliki satu tasyahud, apakah duduk tawarruk atau duduk iftirash? Ini perselisihan yang terjadi di kalangan para ulama yang seorang melihat mana yang menurut dia lebih mendekati kebenaran. Akan tetapi yang kita permasalahkan adalah mereka-mereka yang menambah perbuatan-perbuatan, amalan-amalan dalam salat yang tidak diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Entah mereka ambil dari mana. Nah, masing-masing daerah punya tradisi, punya cara-cara tersendiri dalam menambah perkara-perkara bid'ah. Ain ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita, "Shallu, salatlah kalian kama ra'aitumuni usalli." Rasulullah tidak mengatakan shallu kama ra'aitum syaikhakum yusalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat syekh kalian salat, kan tidak. Sebagaimana Rasulullah mengerjakan salat. Rasulullah tidak mengatakan kepada para sahabatnya, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat fulan. Bahwa dari kalangan para sahabat, contoh mereka dalam mengerjakan salat tidak. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, apa yang diamalkan oleh para sahabat, apabila itu bersumber dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka itulah yang dicontoh. Apa yang diamalkan oleh para ulama, apabila mereka menyandarkan amalan mereka pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka boleh dicontoh, bukan karena ulama tersebut, tapi karena mereka merujuk kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan hadis ini juga menjadi perselisihan di kalangan para ulama tentang maksud dari perintah Nabi Alaihi Wasallam. Apakah yang dimaksud dengan perintah di sini adalah perintah yang menunjukkan wajib ataukah sunnah? Perintah yang menunjukkan wajib ataukah sunnah?
Sebagian para ulama mengatakan bahwa yang dimaksud shollu di sini perintah, yakni perintah yang menunjukkan sunnah. Nah, karena ada perkara-perkara yang dikerjakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ternyata hukumnya tidak wajib. Nah, oleh karena itu kadang-kadang beliau kerjakan, kadang-kadang beliau meninggalkannya. Nah, seperti misalnya tentang sujud, ketika membaca ayat-ayat tilawah di dalam Al-Quran Karim. Nah, kadang-kadang Rasulullah mengerjakannya dan kadang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggalkannya karena hukumnya sunnah. Nah. Ada sebagian para ulama yang mengatakan bahwa perintah ini menunjukkan wajibnya. Namun pada hakikatnya bahwa apa yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Ini mencakup kedua-duanya. Mencakup perkara yang wajib dan mencakup perkara yang sunnah. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Apa yang dikerjakan oleh Rasulullah dalam perkara wajib, maka salatlah kalian sebagaimana yang dikerjakan oleh Rasulullah. Dan apa yang kalian lihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengerjakan di dalam salatnya dari amalan sunnah, maka tirulah sebagaimana yang dikerjakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari amalan-amalan sunnah itu. Jadi pada hakikatnya hadis ini mencakup keduanya, yang sunnah dan yang wajib. Nah, namun apa yang kita ketahui bahwa itu adalah perkara wajib, maka wajib bagi kita untuk mengerjakannya. Seperti di dalam hadis al-musi' salatahu. Hadis yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada orang yang jelek salatnya, maka diajarkan oleh Nabi Alaihi Wasallam beberapa perbuatan-perbuatan tata cara mengerjakan salat. Ini telah kita bahas pada pertemuan yang lalu dari Bulughul Maram ini. Nah, demikian pula termasuk perkara yang wajib menurut pendapat yang rajih, apabila Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengerjakan sesuatu dan yuwazibu alaih, Rasulullah senantiasa melakukannya dan tidak pernah meninggalkannya. Apabila Rasulullah mengerjakan sesuatu dalam urusan salat, dalam perkara salat, dalam amalan-amalan salat, dan tidak diketahui bahwa beliau pernah meninggalkannya, maka ini menunjukkan bahwa amalan itu wajib. Nah, amalan itu wajib dalam sholat, ya, berdasarkan hadis ini. Berbeda kalau misalnya ada suatu amalan, kadang-kadang Rasulullah mengerjakan, kadang-kadang Rasulullah meninggalkan. Ini menunjukkan sunnah. Ketika Rasulullah meninggalkan, menunjukkan bahwa amalan itu tidak wajib. Tapi kalau perbuatan itu terus selalu dikerjakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan tidak dinukilkan bahwa beliau pernah meninggalkannya, maka dikuatkan dengan hadis ini yang menunjukkan bahwa amalan tersebut hukumnya wajib untuk dikerjakan. Dan di dalam hadis ini juga kita mendapatkan faedah bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai muwaddih, mubayyin, mufassil lima ujmila fil Quran. Rasulullah lah yang merinci, memperjelas apa-apa yang disebutkan secara global dalam Al-Quranul Karim. Di dalam Al-Quran tidak ada pelajaran rinci tentang tata cara salat. Yang ada adalah perintah secara umum. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Hendaklah kalian menegakkan salat, menunaikan zakat dan rukuklah bersama dengan orang-orang yang rukuk. Perintah untuk menegakkan salat. Tapi bagaimana cara mengerjakannya? Kita tidak mendapatinya dalam Al-Quran Karim. Yang menjelaskannya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka Rasulullah yang merinci. Oleh karena itu, apabila seorang mengamalkan Al-Quranul Karim, lalu dia meninggalkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, berarti dia tidak mengamalkan Al-Quran. Karena ada sebagian mereka mengatakan saya cukup mengamalkan Al-Quran saja. Adapun hadis
Saya tidak mengamalkan karena Rasulullah itu manusia biasa. Dia hanya sebagai utusan. Utusan itu hanya sebagai perantara untuk menyampaikan kepada umat ini apa yang datang dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Oh, tidak demikian. Orang yang meninggalkan sunnah, maka dia telah meninggalkan Al-Quran. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memisahkan keduanya. Huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengutus di kalangan para ummiyin seorang rasul yang membacakan ayat-ayatnya, yang mensucikan mereka dan mengajarkan kepada mereka al-kitab wal hikmah. Al-kitab Al-Quranul Karim, dan al-hikmah adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Syafi'i dan yang lainnya rahimahumullah taala. Maka keduanya ini tidak boleh dipisahkan. Mengamalkan Al-Quran adalah mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meninggalkan sunnah berarti tidak mengamalkan Al-Quranul Karim. Sebab Allah memerintahkan Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam untuk merinci dan menjelaskan apa yang terdapat dari dalam Al-Quran Karim. Wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim. Dan kami menurunkan kepadamu Al-Quran untuk apa? Untuk engkau wahai Muhammad yang menjelaskan kepada manusia. Litubayyana lin-nas. Engkau yang memperjelas kepada manusia apa yang diturunkan kepada mereka. Jadi itulah tugas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menyampaikan Al-Quran kepada umatnya dan menyampaikan penjelas Al-Quran, yaitu hadis-hadisnya. Tidak boleh dipisahkan. Lalu dari mana kita mendapatkan pelajaran sholat itu, sholat 5 waktu dengan tata caranya, kaifiyahnya, kalau bukan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dari mana kita mendapati sholat zuhur 4 rakaat, sholat asar itu 4 rakaat, dan sholat-sholat yang lainnya, kalau bukan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan akan munculnya kelompok yang mereka mengingkari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak dari hadis Abu Rafi', kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La ulfiyanna ahadakum muttaki'an ala arikatihi." Jangan sampai aku mendapati salah seorang kalian bersandar di atas arikahnya, di atas sofanya. Ya'tihi al-amru min amri, mimma amartu bi aw nahaitu anhu. Lalu kemudian ada orang datang membawa sesuatu kepadanya dari perkara-perkara yang aku perintahkan atau yang aku larang. Lalu dia mengatakan apa? Ma'adri, saya tidak tahu. Ma wajadna fi kitabillah ittaba'ana. Apa yang kami dapatkan dari kitabullah itulah yang kami ikuti. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ala inni utitu kitaba wa mithlahu ma'a." Sesungguhnya aku diberikan Alkitab dan yang semisalnya ini bersamanya, yaitu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang semisalnya juga datang dari hadis Al-Miqdam bin Ma'di Karib yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Walhasil dari sini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah menunjukkan wajib untuk merujuk kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara Rasulullah itu salat? Nah, maka dari sini pula kita mendapatkan faedah wajibnya menuntut ilmu syar'i. Wajib hukumnya bagi siapa saja, muslim muslimah. Ya. Sebab tidak mungkin seorang itu bisa mengetahui bagaimana tata cara sholatnya Rasulullah kalau tidak talabul ilm, kalau tidak belajar, kalau tidak menuntut ilmu. Dari mana dia akan mengetahui bagaimana cara takbirnya Rasulullah, bagaimana bacaan Rasulullah, bagaimana rukuknya Rasulullah, dan seterusnya. Kalau dia tidak belajar, maka wajib hukumnya mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Salat demikian pula yang lainnya. Karena tidak mungkin kita akan mengerti agama ini kecuali dengan talabul ilm, ta'allumul ilmi syar'i. Innamal ilmu bita'allum. Ilmu itu didapatkan dengan cara belajar.
Harus belajar sedikit demi sedikit, perlahan-lahan. Belajar dari kitab-kitab yang dipercaya, dari para ulama yang terpercaya, dari ustadz yang terpercaya, yang jelas menyampaikan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan membaca sembarang kitab, ya. Jangan hanya terpengaruh dengan judulnya, tuntunan sholat lengkap bid'ah-bid'ahnya juga ada di situ. Nah, saking lengkapnya, tapi nggak ada dalilnya. Allahul musta'an. Ya. Lihat di mana, ya, siapa penulisnya, apakah ini betul-betul mengajarkan sunnah, ya. Mendidik dengan didikan hadis, agar kemudian kita betul-betul memahami sebagaimana yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan kepada umatnya. Nah, dari hadis ini juga kita mendapatkan faedah bahwa perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hukumnya adalah hujjah, bisa dijadikan sebagai contoh, sebagaimana ucapan Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, apa yang dikerjakan oleh Rasulullah, maka itu boleh dikerjakan oleh umatnya. Apa yang disabdakan oleh Rasulullah, maka itulah yang diamalkan oleh umatnya. Namun mana yang lebih kuat, ucapan Rasulullah atau perbuatan Rasulullah? Nah, ini juga yang terjadi perselisihan di kalangan para ulama. Nah, namun secara umum jelas ucapan itu lebih kuat daripada perbuatan. Ucapan lebih kuat dari perbuatan. Namun kedua-duanya hujjah. Kedua-duanya bisa diamalkan oleh umat ini. Berdasarkan umuman dari firman Allah, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh bagi kalian pada diri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu ada contoh tauladan yang terbaik. Contoh teladan yang terbaik. Contoh dalam hal apa? Dalam perbuatan dan dalam ucapan beliau. Dan dalam sifat-sifat beliau alaihi salatu wassalam. Maka ucapan demikian perbuatan kedua-duanya adalah hujjah. Hanya saja secara umum sebagaimana kita sebutkan, ucapan lebih kuat dari perbuatan. Kenapa? Karena perbuatan itu kadang-kadang dari kekhususan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, berbeda dengan ucapan, apa yang beliau perintahkan, maka itulah yang diamalkan oleh umat ini. Tapi kalau apa yang diperbuat oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, secara umum itu adalah boleh diamalkan umat ini. Namun ada perkara-perkara yang itu merupakan kekhususan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti misalnya beristri lebih dari 4. Itu perbuatan Rasulullah. Tidak boleh kita contoh, kan begitu. Tidak boleh kita mencontohnya. Nah, seorang wanita menghibahkan dirinya kepada Rasulullah tanpa mahar, untuk jadikan istri tanpa mahar, itu kekhususan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak boleh bagi selain Rasulullah. Kalau misalnya ada seorang wanita menyerahkan diri kepada salah seorang dari antum, ya, nah, saya mau dijadikan sebagai istri Anda misalnya, nah, tanpa mahar, tak boleh. Mahar itu wajib. Nah, dan kekhususan yang lainnya. Nah, inilah yang kadang-kadang yang menjadi letak perselisihan di kalangan para ulama, ketika di sana ada hadis-hadis yang kelihatan bertentangan antara ucapan dan perbuatan. Antara ucapan dan perbuatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, seperti misalnya buang hajat, buang air kecil atau buang air besar. Ada hadis-hadis dari ucapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang melarang, seperti hadis Abu Ayyub, melarang umatnya untuk menghadap kiblat atau membelakangi kiblat ketika buang air kecil atau buang air besar. Sementara hadis-hadis yang lain dari perbuatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau pernah
menghadap kiblat dan pernah membelakangi kiblat ketika buang hajat. Nah, ini bertentangan antara ucapan dan perbuatan. Ada yang mengatakan apabila bertentangan antara ucapan dan perbuatan maka didahulukan ucapan dari perbuatan, karena boleh jadi itu kekhususan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ada lagi yang berpendapat yang lainnya yang berusaha menggabungkan antara ucapan dan perbuatan. Ini pembahasan yang cukup panjang yang dibahas oleh para ulama usul. Namun inti yang hendak kita sebutkan di sini bahwa apa yang diperbuat oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam asal hukumnya itu adalah hujjah yang boleh diamalkan oleh umatnya sampai ada dalil yang menunjukkan bahwa itu adalah kekhususan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga apa yang kita jelaskan pada pertemuan kita di malam hari ini memberikan manfaat dan faedah pada kita sekalian. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Bagaimana hukum seorang wanita yang belum habis masa iddahnya di hari raya? Apakah dia harus keluar dari rumahnya untuk sholat 2 hari raya ataukah tidak, di rumah saja? Nah, terjadi khilaf di kalangan para ulama tentang apabila seorang wanita itu ihdath. Nah, apakah dia harus tinggal di rumahnya atau dia boleh melakukan ihdathnya itu di mana saja? Nah, dan ini tentunya dibangun di atas hadis-hadis yang datang dalam masalah ini. Sebab sebagian para ulama menyebutkan bahwa hadis-hadis tentang masalah wajibnya tinggal di rumah pada masa ihdath, hadis-hadisnya tidak terlepas dari pembicaraan para ulama. Nah, yakni bahwa riwayat itu adalah riwayat-riwayat yang lemah dan tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Sehingga mereka yang berpendapat seperti ini, mereka mengatakan boleh bagi seorang wanita itu untuk melakukan ihdath di mana saja. Nah, boleh dia melakukannya di mana saja. Dan ini pendapat sebagian dari ahlul ilm, disebabkan karena tidak adanya dalil yang sahih yang mengharuskan dia tinggal di tempat tersebut. Ihdath yaitu seorang wanita yang ditinggal suaminya, tinggal mati oleh suaminya. Nah, hanya yang perlu dijaga bahwa dia tidak boleh berhias. Dia tidak boleh berselak, dia tidak boleh memakai parfum, dia tidak boleh memakai pakaian yang norak, ya, atau yang semisalnya, ya, sebagaimana yang disebutkan dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Wallahu ta'ala. Apakah saya berdosa apabila saya dan teman saya tidak bertegur lebih dari 3 hari? Tapi sebenarnya saya ingin menegurnya, namun melihat raut wajahnya saya ada kebencian, sehingga saya hanya menjaga keadaan hati saya. La yahillu li muslim an yahjura akhahu fawqa 3 layalin yaltaqiyani fayu'radu hadha wa yu'radu hadha wa khairuhuma alladhi yabda'u bis salam. Tidak halal seorang muslim untuk menghajar, ya, tidak bertegur sapa dengan saudaranya lebih dari 3 hari. Keduanya bertemu, yang ini berpaling, yang satu juga berpaling. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan yang terbaik adalah yang terlebih dahulu menyampaikan salam kepada saudaranya. Teman anak sakit gara-gara saya memandangnya dengan pandangan yang sangat tajam. Tajamnya setajam apa ini? Sehingga saya divonis punya ilmu sihir. Padahal tidak demikian. Nah, yang jelas boleh jadi itu adalah al-ain, ainul hasad, pandangan hasad yang disertai dengan kedengkian atau yang semisalnya.
Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-'ainu haqqun fa idza kana hunaka syai'un sabaqahu al-qadar la sabaqathu al-'ain. Ain itu benar adanya. Ya. Apabila ada sesuatu yang bisa mendahului takdir, maka ain itu mendahului takdir. Saking cepatnya pengaruh dari pandangan kebencian itu. Oleh karena itu apabila seorang melihat sesuatu yang menakjubkan, dia jangan dia sampai lupa diri, ya. Hendaklah dia mengatakan Masya Allah, Tabarakallah. Nah, ya, berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai dia memandang dengan pandangan hasad yang dapat menyebabkan timbulnya ain tersebut. Bagaimana hukum chatting yang terkadang banyak akhwat dan ada pelaku bid'ah yang mendakwakan kebatilan di room salafi? Nah, chatting ini yang mana? Yang wajah, tulisan. Nah, ada yang wajah, ada juga. Iya, katanya ada yang menggunakan wajah. Allahul musta'an. Yang jelas masalah chatting ini tidak bisa dihukumi dengan satu hukumnya. Tergantung manfaatnya, tergantung penggunaannya. Apabila digunakan dalam perkara maksiat, maka haram hukumnya. Ya, digunakan untuk pacaran sama perempuan, digunakan untuk cari perempuan, ya, atau digunakan untuk mencari teman-teman yang tidak jelas, bahkan mungkin dia akan berteman dengan ahlul bid'ah atau yang semisalnya. Maka ini selain menyita waktu dan membuang-buang waktu, tidak ada faedahnya. Mengisi dengan yang lebih bermanfaat, membaca buku yang bermanfaat, ya, menghadiri majelis ta'lim, mendengarkan kaset yang bermanfaat, itu lebih baik dari melakukan perbuatan-perbuatan yang seperti ini. Kecuali kalau ada manfaatnya, ya, chatting dengan seorang yang kita ketahui dia punya ilmu misalnya, lalu kemudian dia, ya, istilahnya mungkin ada yang hendak dia sampaikan, tidak mengapa yang demikian. Ya, sehingga hukumnya tidak bisa dihukumi satu hukum. Sama hukumnya seperti internet. Kalau digunakan dalam kemaksiatan maka haram. Namun kalau digunakan dalam hal-hal yang bermanfaat, walhamdulillah banyak situs-situs para masyayikh, para ulama, ya, yang banyak memberikan faedah-faedah ilmiah, ya, bagi orang yang mengunjungi situs tersebut. Maka tidak mengapa, alhamdulillah. Di sana ada situs-situs barakah seperti Sahabnet dan yang semisalnya. Nah, baik, saya kira sampai di sini insyaallah kita sebutkan. Wa akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أشهد أن محمدا رسول الله
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم ب3,000 من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم ب5,000 من الملائكة مسومين وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين. ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. الله أكبر. الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ولا تهنوا ولا تهزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. الله أكبر. 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 سمع الله لمن حمده.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Sampai di mana? Sampai terakhir sampai di mana? Sekarang asmaul khamsah. Baik, kita masuki pembahasan yang baru. Setelah sebelumnya kita menjelaskan pembagian isim dari sisi jumlah. Ada yang disebut mufrad, ada yang disebut musanna yang menunjukkan dua, dan jamak dengan bahagian-bahagiannya. Maka pada malam hari ini kita memasuki jenis isim yang lainnya. Berkata al-muallif rahimahullah ta'ala, al-asma'ul khamsatu. Al-asma'u al-khamsah. Al-asma' itu jamak dari isim. Khamsah itu artinya 5. Jadi 5 nama. Kenapa disebutkan 5 nama-nama ini? Karena kelima nama ini memiliki keadaan khusus yang tidak dimiliki oleh isim-isim yang lainnya. Hanya dimiliki oleh 5 isim ini yang akan kita sebutkan. Nah, karena kelima isim ini saja, kelima kata benda ini saja secara khusus yang memiliki ciri-ciri seperti ini, maka dia pun dibatasi dengan 5, sehingga disebut dengan al-asma'ul khamsah, kata-kata benda yang 5 atau isim-isim yang 5. Nah, dari sisi mana kekhususannya, keistimewaannya? Keistimewaan dari isim ini bahwa dia bisa berubah-ubah hurufnya. Waw, dari waw bisa berubah menjadi alif dan berubah menjadi ya. Nah, ini 3 keadaan. Hurufnya atau akhir dari hurufnya itu bisa menjadi waw, bisa berubah menjadi alif, dan bisa berubah menjadi ya. Dan itu hanya ada pada 5 isim ini saja. Tidak ada yang lainnya. Makanya dikhususkan penamaannya al-asma'ul khamsah. Khamsah itu artinya 5. 5 isim-isim. 5 isim yang khusus. Yang tanda-tandanya dia diakhiri dengan waw, yang waw ini bisa berubah dengan alif dan bisa berubah menjadi ya. Tergantung posisi dia dalam sebuah kalimat. Ya, nanti insyaallah akan kita pelajari ya, sebab-sebab perubahan itu. Itu nanti akan berhubungan dengan pelajaran i'rab yang tidak lama lagi akan kita jelaskan. Nah, dan ini berbeda dengan kata yang lainnya. Kalau kata yang lain, pastikan perubahannya tidak seperti 5 nama ini. Kata Zaidun misalnya, Zaidun, yang berubah itu cuma harokatnya. Nah, ada yang bawa spidol. Nah, Zaidun, ya, kalau kita gambarkan itu, dia berharokat dhammah di atasnya, Zaidun. Nah, ini ketika dia berubah,
perubahannya tidak berubah hurufnya. Zaidun. Nah, perhatikan hurufnya tetap za, ya, dal. Ketika dia berubah, dia perubahannya yang berubah itu harakatnya saja. Zaidan. Hurufnya yaitu itu juga za, ya, dal. Ya. Dan ketika dia berubah jadi kasrah. Zaidin. Za, ya, dal, tetap dal. Perubahannya. Jadi yang berubah hanya harakatnya. Zaidun, zaidan, zaidin. Nah. Ya. Atau seperti jamak mudzakkar salim. Perubahannya antara waw dan ya saja. Kafiruna menjadi kafirina. Perubahan waw dan ya saja. Tapi untuk yang disebut dengan al-asmaul khamsah, ini perubahannya lebih luas. Ya. Seperti contoh abuka, abu. Nah, ini berubah wawnya menjadi alif. Abaka. Ini alifnya. Tadinya waw berubah menjadi alif. Dan bisa berubah menjadi ya. Abika. Perubahan. Ya, yang itu kita tidak mendapatinya kecuali pada 5 nama ini saja. Nah, makanya disebut al-asmaul khamsah secara khusus. Karena yang berubah itu ya lebih luas. Waw bisa berubah menjadi alif, bisa berubah menjadi ya. Kenapa dia berubah? Nah, itu nanti urusannya. Yang jelas yang perlu kita ketahui sekarang adalah bahwa nama-nama ini berubah menjadi 3 keadaan. Waw bisa berubah menjadi alif, jadi ya. Yang mana 5 nama itu? Yang pertama abuka. Artinya bapakmu. Abuka. Asalnya sebenarnya abu saja. Tapi kan tidak bisa diucapkan, tidak ada wawnya kalau tidak ada tambahan ka terakhir. Ka itu artinya kamu. Ya, abuka bapakmu. Akhuka. Apa akhu? Saudara laki-lakimu. Hamu ki, mestinya ki, lebih tepat hamu ki. Apa itu hamu? Kerabat dari suaminya wanita. Ya, makanya kita mengatakan hamuki bukan hamuka. Karena kalau hamu itu kerabat-kerabatnya suami. Soalnya nah, ki itu untuk perempuan. Hamuki kerabat-kerabatnya suamimu. Paham ya? Maka pakai ki. Kalau ki itu untuk perempuan, kalau ka untuk laki-laki. Nah, fuka. Fu. Mulut. Mulutmu. Nah. Jadi mulut itu ada 2 pengucapan. Ya. Kadang dengan fu itu tadi fa tambah waw atau alif atau ya. Kadang dengan mim, samun. Samun itu mulut. Ya. Bisa juga dihilangkan mimnya diganti dengan huruf-huruf ini. Waw, alif atau ya. Nah, yang menjadi pembahasan kita adalah mulut yang tidak ada mimnya. Yang tidak ada mimnya yaitu fuka. Nah. Zu malin. Zu. Nah, zu-nya saja. Cuman zu itu tidak berdiri sendiri. Dia mesti ada tambahan setelahnya. Zu itu artinya yang mempunyai. Zu. Malin harta.
Dzu malin, yang mempunyai harta. Harta ini hanya tambahan saja. Ya, bisa kita ganti-ganti. Dzu qalamin, yang punya pulpen. Dzu daftarin, dzu dan seterusnya. Intinya dzunya. Dzu ini yang bisa berubah. Nah, di sini ya, menjelaskan bagi kita bahwa hanya 5 ini saja yang bisa berubah. Perubahan-perubahan pada huruf waw yang ada di kata tersebut itu yang bisa berubah jadi alif dan jadi ya, tergantung keadaannya, kedudukan dan posisinya pada sebuah kalimat. Seperti abuka, dia bisa berubah jadi abaka, abika. Nah, ya, perubahan ini sekali lagi itu tergantung dari posisinya dalam sebuah kalimat. Nanti akan ada contoh-contohnya insyaallah. Nah, namun maknanya sama, artinya sama. Bapakmu, akhuka, waw berubah menjadi alif. Akhaka, akhika. Hamuki, hamaki. Apa tadi? Hamu. Kerabat suami. Hamiki. Fuka, mulutmu. Faka, fika. Zumalin, O-nya berubah jadi alif. Zamalin, berubah menjadi ya. Zimalin. Jadi ini memang harus dihafal 5 nama ini, karena tidak ada contoh, tidak ada yang ke-6. Ada nanti yang terjadi perselisihan. Ada yang menambah yang jelas yang kita hafal ini 5. Nah, ya, karena tidak ada yang lainnya. Abuka, akhuka, hamuki, fuka, zumalin. Jadi kalau ditanya al-asmaul khamsah itu tidak keluar dari kelima ini. Siapa yang menambah yang lainnya salah. Siapa yang menyebut yang lainnya salah. Siapa tahu misalnya ada mau buat-buat, nah itu bid'ah dalam bahasa. Ya, misalnya dia membuat masjiduka, masjidaka, ngawur nih. Nah, tak benar. Jadi hanya 5 ini saja. Nah, sekarang apabila kita sudah paham itu, atau ada yang sudah hafal, mudah ini insyaallah. Mana jarum sudah hafal? 5. Bapak, saudara laki-laki, ipar, apa lagi? Mulut dan yang mempunyai. Nah, baik. Siapa faili? Nah, baik, tafadhal. Abak, akhuka, hamuki, fuka, zumalin. Nah, masyaallah. Baik. Nah, sekarang at-tamrin, latihan. Ij'al ma ya'ti kama dzukira. Jadikan apa yang berikut ini seperti yang disebutkan. Maksudnya kita merubah ya, wawunya menjadi alif atau jadi ya. Abu Bakrin. Siapa ini? Apa? Aba Bakrin, Abi Bakrin. Masya Allah. Abu Dawud. Aba Dawud, Abi Dawud. Ya, sekali lagi, itu perubahan ya tergantung penempatannya. Misalnya kalau kita tidak memanggil ya, manggil. Tidak benar antum mengatakan ya Abi Dawud. Tidak boleh pakai Abi. Atau misalnya ya Abu Dawud, keliru juga. Harus ya Aba Dawud. Itu kalau memanggil. Memanggil itu
yang digunakan adalah alif. Kenapa? Nanti ada penjelasannya. Nah, ini hanya contoh saja agar kita bisa memahami bahwa perubahan itu menempati tempatnya masing-masing. Gak boleh orang asal-asalan. Ya. Akhu Aliin. Nah, apa? Akhu Ali. Akha Aliin. Akhi Ali, saudaranya Ali. Ya. Saudaranya Ali. Nah, jadi kalau kita membaca ini sebenarnya ini kan diistilahkan mudhaf ilaih. Nah, jadi kalau kita terjemahkan biasanya pakai yang menunjukkan kepemilikan. Abuka, bapakmu atau bapaknya kamu. Akuka, saudaranya kamu. Gitu. Amuki dan seterusnya. Pakainya untuk menunjukkan kepemilikan. Jadi Abu Bakrin itu asalnya sebenarnya bapaknya Bakar. Ya. Oleh karena itu biasanya orang kalau pakai kunyah itu dia ambil kunyah dari nama anaknya. Ya. Nama anaknya misalnya namanya Abdurrahman. Abu Abdurrahman artinya bapaknya Abdurrahman. Abu Dawud. Ya. Akhu Aliin, saudaranya Ali. Ya. Bukan saudara Ali, bukan. Tapi saudaranya Ali. Abu Hurairah. Gimana? Aba Hurairah, Abi Hurairah. Aba Hurairah, Abi Hurairah. Bapaknya Hurairah. Nah, ya, Hurairah itu dari Hirrah, kucing kecil. Ya. Nah, bukan berarti bapaknya kucing, tapi ya karena Abu Hurairah waktu itu senang dengan kucing, Rasulullah SAW beri kunyah dengan kunyah tersebut. Zu ilmin, yang mempunyai ilmu. Gimana perubahannya? Za ilmin dan zi ilmin. Zu fadlin, orang yang mempunyai keutamaan. Fadl itu keutamaan. Perubahannya gimana? Za fadlin, zi fadlin. Abu Sa'idin, Abu Sa'id, bapaknya Sa'id. Perubahannya Aba Sa'id, Abi Sa'id. Abu Talib, Aba Talib, Abi Talib. Mudah insyaallah. Alhamdulillah pelajaran kita malam ini pelajaran yang ringan. Nah, baik. Ada pertanyaan? Gampang insyaallah. Sabar, ha? Nah, betul. Ya, kalau bahasa umum semuanya jadi. Nah, kalau ke Saudi itu, ya, kebanyakan juga orang-orang ajanib, orang-orang yang datang dari India, Pakistan, itu bahasanya hancur-hancuran. Anta mafi kalam, katanya. Mafi kalam anta. Hancurin bahasa. Mafi kalam maksudnya kamu gak bisa bahasa Arab ya. Mafi kalam, semuanya mafi. Ini gak ada aturannya bahasa ini. Jadi ucapan mereka gak bisa dijadikan sebagai apa? Sebagai hujjah. Nah, orang-orang Arab sekarang sudah luntur bahasa Arabnya. Nah, oleh karena itu banyak dari mereka baca Quran nggak paham, membaca Al-Quran Karim tapi nggak memahami. Nah, padahal Al-Quran Karim turun dengan bahasa Arab. Nah, para ulama sebagian mereka, Syekh Muqbil rahimahullah menyebutkan bahwa sekarang ini yang masih lebih baik dibandingkan bahasa Arab yang lainnya itu dari kabilah Syanaqiqah, Shinqit, kebanyakan di Mauritania, di daerah Maroko sana. Itu bahasa Arabnya masih lebih fasih dibandingkan yang lainnya. Ya, adapun yang lain, ini ya sudah mendekati bahasa Ajam, bahasa Aljazair itu
Terlalu banyak yang disusupi Prancis. Nah, begitu juga Maghribiyah, bahasa Maghribiyah. Antum kalau dengar seperti nggak paham sama sekali nggak paham. Nah, orang Yaman juga kalau menggunakan bahasa dan lahjahnya mereka itu subhanallah sulit kecuali kalau kita sudah hidup ya setahun 2 tahun baru bisa memahami, oh ini maksudnya ini. Nah, ya. Karena banyak sekali perubahan, banyak terjadi perubahan. Nah, jadi itu masalahnya. Ya, jadi itu tidak merusak faedah yang ada. Bahasa mereka harus dibenarkan. Jadi kalau misalnya ada yang memanggil ya Abi Sa'id, ya, ini orang berarti nggak ngerti, ya, tidak mengerti nahwu. Nah, baik. خلاص إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك